Selamat malam. Ya, malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita dengan dua agenda besar. Yang pertama, kita mau melakukan review materi kelas 10 dan tugas 7 ya. Karena nanti eh, materi untuk ujian nasional nanti materi kelas 10 juga ikut ya. Jadi 10, 11, 12 itu semua ikut ya. Jadi kita harus flashback lagi ya, mengulang lagi materi di kelas sebelumnya. Kemudian untuk tugas 7 ini nggak usah dikumpul ya, nggak usah dikumpul. Anda kalau mau mengerjakan ya silakan dikerjakan, tapi nggak usah dikumpul. Maksudnya tugas saya sudah cukup banyak nilai tugas ya, jadi nggak perlu lagi. Tapi kalau Anda mau mengerjakan ya nggak apa-apa untuk latihan ya. Jadi untuk tugas 7 silahkan, nanti kalau mau dikerjakan ya kerjakan, enggak ya enggak apa-apa ya, untuk latihan aja. Oke, ya tadi agenda sudah saya jelaskan ya. Semoga apa yang kita akan bahas malam hari ini bisa nanti maksudnya keluar dalam soal ya, jadi Anda bisa tahu jawabannya. Jadi malam hari ini kita akan langsung dua kali pertemuan. Jadi pertemuan 11 dan 12 ini ya, review dan assignment 7. Kalau saya hitung-hitung pas ya, kita nggak itu. Terus jangan lupa besok Minggu kita ada kelas pengganti ya, hari Minggu. Mbak Santi sudah disampaikan ke temannya belum bahwa minggu besok kita adakan kelas pengganti? Ya pokoknya besok Minggu. Nah nanti pokoknya sampaikan ke teman-teman, besok Minggu kita akan adakan kelas pengganti ya, untuk jadi materinya nanti pertemuan 13 ini ya, pertemuan 13 ini pas pokoknya ya. Ya berarti nanti ini tanggal 12 ini kita gabung 14, 15, 16. Oh ya, oke. Pas berarti ya. Tapi hari Minggu besok harus ada itu kelas pengganti kita ya. Oke. Nah, ini adalah materi kelas 10 ya. Di bab 1 kita membahas mengenai pengetahuan dasar geografi ya, dari definisi, kemudian konsep-konsepnya, prinsip-prinsipnya. Aduh, hari Minggu ya, hari Minggu tuh kuonen ya. Ya kuonen pasti Anda sibuk ya. Kalau minggu depannya lagi Mbak, minggu minggu tanggal berapa berarti? 12 berarti. Minggu depannya lagi ada itu nggak? Hmm. Atau enggak ya gini, kalau memang nggak bisa ya kita nanti kan masih dua kali pertemuan lagi kan, kita gabung berarti. Jadi nanti tanggal 12 nanti kita akan adakan untuk agendanya latihan ya, materi kelas 10 dan review kelas 11. Lalu tanggal 19-nya baru kita lakukan yang assignment 8 dan exercise materi kelas 11 gitu. Jadi gitu, kalau misal besok Minggu berhalangan karena keonian, berarti tanggal 12-nya kita akan double langsung dua kali pertemuan, kemudian tanggal 19-nya juga double. Nah itu solusinya sih seperti itu.
Gimana? Mau seperti itu atau gimana? Ya, kalau konen saya tahu pasti Anda sibuk ya. Harus ini, harus itu gitu kan. Ya, oke. Sementara itu dulu. Seandainya Anda punya waktu nanti ada waktu kosong gitu ya. Terus bilang, "Pak, mau adakan kelas lagi." Nanti silahkan kasih tahu Mbak Santi ke saya supaya kita bisa adakan kelas gitu loh, ya. Ya kalau ada, "Pak, ini ada waktu kosong, kita mau adakan kelas geografi tambahan gitu ya." Tidak apa-apa, nanti sampaikan ke saya, kita bisa lakukan kelas tambahan lagi. Ya, oke. Jadi besok Minggu tidak jadi kelas penggantinya, gitu ya. Nah, misalnya kalau pas ada tutor yang nggak bisa itu, nanti boleh saya ganti. Ya. Oh, sudah mulai dari tadi kok, dari jam 10 kita mulai. Ya, oke. Nanti Mbak Santi tolong disampaikan aja ke saya kalau ada tutor yang berhalangan, terus mau adakan kelas pengganti, kelas tambahan geografi, tidak apa-apa, nanti sampaikan ke saya ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi materi geografi kelas 11, kelas 10 itu ada, sebetulnya ada 11 ya. Ada 11 bab menggunakan modul geografi cetak yang dulu kita punya itu. Masih disimpan nggak itu modul geografinya itu? Itu ada 11 bab ya. Ya, tapi ini saya rangkum aja. Ada 7 bab. Ada 7 bab. Tapi untuk modul 4, 5, 6, 7-nya saya buat satu bagian, yaitu gejala alam. Nah, tadi bab 1 itu membahas mengenai dasar geografi. Ya. Nah, di dasar geografi itu kita belajar mengenai pengertian, ya, pengertian geografi itu apa, konsep-konsep yang kita pegang dalam ilmu geografi itu apa. Ada 10 ya, totalnya ada 10 konsep. Nanti kita akan bahas lagi. Terus ruang lingkup, ya, ruang lingkup dan ilmu penunjang geografi. Jadi kan geografi itu kan tidak berdiri sendiri kan, tapi ada juga ilmu penunjang lainnya. Misalnya kayak ada ilmu biologi, ya kan, ada ilmu hidrologi, ada ilmu antropologi juga, sosiologi juga bisa salah menjadi salah satu ilmu penunjang geografi, ya kan. Oke, terus nanti bab 2 kita akan membahas mengenai sejarah pembentukan dan perkembangan bumi ya, karena geografi sendiri adalah ilmu bumi gitu kan. Makanya kita perlu belajar juga mengenai sejarah dan perkembangan dari bumi itu sendiri ya. Nah, terus bab ketiga kita membahas mengenai tata surya ya dan jagat raya. Nah, baru bab keempat, 5, 6, 7 kita membahas mengenai gejala alam ya. Nah, itu ada gejala litosfer, pedosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Masih ingat nggak litosfer itu apa? Litos itu apa? Kalau fer itu kan lapisan ya kan. Kalau litos itu apa? Ayo, litos kok tanah. Litos bukan tanah, Mbak. Kalau pedos baru tanah, ya kan? Litos, litosfer itu apa? Lapisan apa? Kalau pedosfer lapisan tanah, ya kan? Oh, enggak mungkin baru dengar lah. Orang ini materi kelas 1 kok. Materi kelas 10 ini. Kalau litosfer itu loh.
Oh, bukan. Kalau air kan hidro, ya kan? Hidro itu air ya. Ah, litosfer itu batuan ya, batu-batuan. Jadi litosfer itu adalah lapisan batu-batuan. Nah, kemudian kalau pedosfer itu lapisan tanah. Ya, kalau atmosfer lapisan kalau atmosfer lapisan apa? Udara. Hidrosfer lapisan air ya. Kalau biosfer lapisan apa? Biosfer. Biosfer. Kalau biosfer lapisan apa? Biosfer. Bio itu kehidupan kan? Jadi biosfer itu lapisan apa? Ya, lapisan kehidupan. Jadi biosfer itu ya kita membahas mengenai hewan ya kan, tumbuhan, manusia juga yang ada di bumi. Yaitu mengenai biosfer. Ya, jadi itu secara umum, nanti kita akan masuk lagi lebih detail mengenai materi-materi ini. Ya, sambil diingat-ingat modulnya kelas 10 silahkan dibuka juga ya. Nah, ini yang saya kasih warna merah ini adalah materi kisi-kisi materi kelas 10. Jadi lumayan banyak ini ya. Materi kelas 10 itu ada 3 loh. Jadi banyak ini ya. Yang pertama mengenai hakikat geografi, ya ini tadi yang bab 1 tadi ini kan, pengetahuan dasar geografi. Ya, terus habis itu yang kedua mengenai jagat raya dan tata surya serta bumi. Nah, lalu yang ketiga fenomena yang terjadi di alam atau fenomena geosfer. Ya. Jadi untuk materi kelas 10 ini banyak nih ya, ada 3 bab yang dibahas. Kalau kelas 11 ini kependudukan dan lingkungan hidup. Nah, ini saya agak kesusahan ini yang ke 11 ini materi kelas 11, soalnya saya kan nggak ngajar kelas 11. Tapi nggak apa-apa, nanti saya akan coba pelajari lagi. Nah, terus ini kemarin yang kita sudah selesaikan ya, mengenai informasi geografi dan kewilayahan, itu kelas 12. Ya, jadi untuk kelas 10 itu hakikat geografi atau pengetahuan dasar mengenai geografi, kemudian jagat raya, tata surya, bumi, dan yang ketiga adalah fenomena atau gejala geosfer. Ya, ini. Nah, untuk hakikat sebetulnya yang ditekankan di sini ini ada konsepnya ya. Konsep tadi saya sudah sampaikan ada 10 konsep. Nah, terus ada pendekatannya, ada prinsipnya dan aspeknya. Itu yang penting. Oke. Lalu untuk pembentukan jagat raya, kita di sini membahas mengenai jagat raya itu sendiri, tata surya, dan bumi sebagai planet. Ya, ada 3. Untuk fenomena geosfer ada atmosfer. Tadi atmosfer itu lapisan udara, hidrosfer lapisan air ya. Kemudian litosfer lapisan batu-batuan, dan biosfer lapisan ya tadi yang ada kehidupan ya, kayak mempelajari hewan, tumbuhan, manusia gitu kan. Nah, itu biosfer ya. Jadi ini fokusnya ke 3 hal ini ya. Oke, kita akan bahas langsung aja ke mengenai definisi geografi. Ya, definisi geografi sebetulnya ada beberapa tokoh ya, yang tokoh literatur yang mendefinisikan apa itu geografi. Nah, kalau kita mengacu kepada IGI ya, IGI itu adalah Ikatan Geografi Indonesia. Geografi didefinisikan sebagai ilmu
ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan geosfer. Ya, jadi geosfer itu lapisan yang ada di bumi, ya, serta interaksi antara manusia dengan lingkungan, dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Jadi intinya adalah menurut IG ini, geografi itu sebuah ilmu yang mempelajari persamaan perbedaan yang terjadi di alam semesta gitu ya, di lapisan bumi. Kemudian di sana juga membahas mengenai interaksi manusia dan lingkungannya. Kemudian dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan dan kewilayahan, ya. Itu definisi dari geografi. Kalau mbak-mbak di sini setelah belajar ya mengenai geografi selama 3 tahun ini, ya, maksudnya kelas 10, 11, 12, apa sih definisi yang mbak dapat dari pelajaran geografi ini? Oh ya, saya kasih poin ya untuk yang aktif, point of the day-nya. Sekarang kok kalau buat ngetik susah ya. Kalau sekarang buat ngetik itu susah. Bisa kalau sekarang buat ngetik susah, saya harus bikin lagi nih. Ya udahlah. Yuk, siapa yang mau menyampaikan mengenai pendapatnya? Yuk, jadi geografi ya, Anda kan sudah belajar ini selama 3 tahun. Ya, atau kalau Anda mendefinisikan geografi itu apa? Oh ya, Mbak Riri. Ya. Ilmu yang mempelajari tentang keadaan bumi. Ya, boleh. Jadi spesifik memang kita mempelajari keadaan bumi itu jadi dari pembentukannya gitu kan. Kemudian teori-teorinya, ya kan, kita masih ingat ada beberapa teori pembentukan bumi dan jagat raya juga ada. Kalau teori perkembangan bumi yang terkenal itu teori pergeseran ya. Jadi kan teorinya bahwa dulu itu bumi kan satu dataran, terus habis itu membelah, kemudian bergeser itu kan, masih ingat ya teori itu ya. Oke, Mbak Santi boleh. Jadi ilmu yang mempelajari bentuk yang ada di bumi dan kehidupan, ya. Ya, oke. Ada lagi nggak? Ya, oke. Ilmu yang menguraikan tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, ya betul. Jadi perlu diingat bahwa geografi itu nggak cuman membahas mengenai bumi ya, tapi juga makhluk-makhluk yang hidup di dalam bumi itu misalnya kayak interaksi antara manusia dengan lingkungan itu juga dibahas kan. Nah, untuk untuk interaksi manusia itu ya, itu dibahas mendetail di kelas 11, bener kan? Ya, Mbak Ningtia Apeng. Oke, ya. Nah, itu adalah definisi dari geografi, betul sekali. Nah, terus kita bahas lagi ke konsep-konsep geografi. Yang pertama adalah konsep lokasi ya. Ya, jadi konsep lokasi atau kita sebutnya konsep letak.
Nah, ini dikatakan bahwa ada dua macam ya, ada dua macam lokasi. Ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Nah, ada yang masih ingat nggak apa bedanya? Lokasi absolut dan lokasi relatif. Ada yang masih ingat nggak? Lokasi, jadi konsep lokasi itu kan ada dua, ada lokasi absolut, ada lokasi relatif. Masih ingat nggak? Kalau lokasi absolut itu berdasarkan apa? Kalau lokasi relatif berdasarkan apa? Masih ingat? Ya, betul. Jadi kalau lokasi absolut itu berdasarkan garis lintang, garis bujur. Atau namanya apa, Mbak? Garis lintang, garis bujur itu kita sebutnya garis apa? Enggak cuman garis lintang tok ya, tapi ada garis bujur juga kan. Nah, itu garis lintang, garis bujur itu kita sebutnya namanya apa? Ya, garis garis astronomis. Ya, iya harus bujur dan lintang dong, nggak mungkin bujur tok atau lintang tok ya. Nah, jadi betul, eh, letak absolut itu berdasarkan garis astronomis ya. Jadi garis astronomis itu ada dua, ada garis lintang, ada garis bujur. Nah, kalau garis khatulistiwa itu apa? Bukan garis bujur sangkar ya, garis bujur ya. Ya, kalau garis khatulistiwa itu apa, Mbak? Iya, jadi garis astronomis itu garis bayangan ya. Jadi nggak ada, cuman diada-adakan gitu kan. Nah, kalau garis khatulistiwa itu apa? Jadi garis khatulistiwa itu garis ekuator ya, sama, itu bahasa Inggrisnya. Jadi garis khatulistiwa itu Inggrisnya ekuator ya kan. Atau nama lainnya apa? Garis lintang 0 derajat. Atau namanya garis lintang 0 derajat ya kan. Kenapa dikatakan 0 derajat itu? Karena itu tadi ya, membagi antara kutub utara dan selatan persis setengahnya. Ya, itu namanya garis khatulistiwa. Makanya disebut garis lintang 0 derajat. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau berdasarkan lokasi relatif itu artinya bisa berubah-ubah ya kan, bisa berubah-ubah ya. Misalnya kayak dulu di Jalan Pemuda itu ada sekolahan ya kan. Nah, sekolahan itu terletak di lokasi relatif gitu kan. Jadi bisa jadi dulu ada di Jalan Pemuda, terus sekolahnya tutup gitu kan. Sekolahnya tutup, pindah ke Jalan Imam Bonjol misalnya gitu ya kan. Nah, itu artinya kan bisa berubah-ubah itu. Nah, itu dinamakan lokasi relatif. Terus konsep lain yang penting ya, yang perlu Anda ingat selain konsep lokasi itu adalah konsep aglomerasi ya. Yuk, konsep aglomerasi itu nama lainnya apa? Ini pernah saya keluarkan dalam, kalau nggak salah, UAS ya. Ya, betul. Mbak Riri masih ingat berarti. Ya, jadi aglomerasi itu menggerombol. Maksudnya gimana, Mbak? Konsep aglomerasi atau menggerombol itu ya betul ya. Pegawai dengan pegawai jadi satu, PNS dengan PNS jadi satu ya kan. Petani dengan petani mereka jadi satu, tinggal di satu kompleks tertentu. Itu adalah
aglomerasi. Nah itu sih paling kalau konsep yang penting itu dua itu yang Anda perlu itu ya Anda perlu pahami. Total ada 10. Nah, terus kita masuk ke berikutnya adalah ruang lingkup dan ilmu penunjang geografi. Jadi ruang lingkup geografi itu meliputi kajian tentang gejala geosfer, ya, yaitu ada dua, ya, ada gejala fisik dan gejala non fisik. Jadi kalau fisik itu yang sifatnya itu ilmiah, jadi dari alam, ya, dari alam atau alamiah, bukan ilmiah, alamiah. Jadi misalnya apa? Yaitu tadi gejala misalnya biosfer, gejala litosfer, hidrosfer itu kan alam kan. Nah itu yang fisik, ya. Terus yang kedua gejala non fisik itu yang sifatnya sosial, ya, misalnya interaksi antara manusia dengan lingkungan, manusia dengan manusia. Nah itu adalah ruang lingkup geografi yang non fisik, ya, non fisik. Terus tadi ilmu penunjang geografi ada macam-macam. Coba saya tanya, masih ingat nggak? Kalau klimatologi, ya, klimatologi itu ilmu apa? Jadi kan geografi itu kan nggak berdiri sendiri kan, tapi perlu ada ilmu penunjang lainnya. Nah salah satunya adalah klimatologi. Yuk, masih ingat nggak? Betul. Klimatologi itu ilmu yang membahas mengenai iklim. Ingat-ingat aja, iklim gitu ya. Klimatologi itu kan iklim berarti ya. Terus kalau meteorologi membahas mengenai itu biasanya di ramalan cuaca itu kan itu berdasarkan Badan Meteorologi dan Geofisika gitu kan. Nah, meteorologi itu apa? Ya, cuaca ya. Jadi kalau meteorologi itu cuaca. Lagi misalnya hidrologi. Hidrologi apa? Ya, air ya. Hidro itu air. Ingat-ingat ya, hidro itu air. Ya. Nah, itu adalah beberapa ilmu yang menunjang geografi. Ya. Terus hal lain yang penting adalah pendekatan ya, pendekatan dalam ilmu geografi itu ada 3 ya, yaitu keruangan, ekologi, dan kewilayahan ya. Jadi keruangan itu pendekatan yang menelaah tentang perbedaan lokasi berdasarkan sifat-sifat geografis. Ya. Jadi kalau keruangan itu kita lihatnya dari perbedaan lokasi, ya. Ya, sifatnya bagaimana gitu kan. Nah, misalnya kita lihatnya dari kesuburan tanah gitu kan. Lalu dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di sana atau istilahnya vegetasinya apa gitu kan. Nah itu pendekatan keruangan. Jadi keruangan itu berdasarkan lokasi ya, ingat-ingat ya. Keruangan itu berdasarkan lokasi. Ya lokasinya, kesuburannya bagaimana gitu kan. Tumbuh-tumbuhan yang hidup di sana itu seperti apa. Nah itu lokasi. Keruangan. Terus yang kedua adalah pendekatan ekologi ya, ekologi. Nah, kalau ekologi itu berdasarkan interaksi ya. Interaksi antara organisme atau makhluk hidup yang hidup di tempat tersebut dengan lingkungannya. Ya, jadi kalau ekologi itu makhluk hidup dengan lingkungannya itu ekologi ya. Misalnya kayak petani, bagaimana cara dia mengolah sawahnya atau tempatnya. Nah itu
Kita lihat dari